Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 analisis dan visualisasi data, yaitu tentang regresi linear sederhana. Di sini kita akan mengerjakannya menggunakan RStudio. Oke, kita langsung aja kita praktekkan. Let's go. Di sini aku udah buka aplikasi RStudio-nya. Di soalnya ini, sebelum kita mengerjakannya, kita harus mengumpulkan paket-paketnya dulu, terus mendownload file tugasnya. Di sini aku udah menyimpan file tugasnya di file download, file bahan tugasnya, yaitu yang tugas 2 data pendapatan. Jadi nanti kita akan import dari si file download ke RStudio-nya. Karena aku udah menginstal semua paketnya, jadi kita cek saja di library. Di sini aku mau langsung copy aja dari si soalnya untuk mengecek. Nah, di sini di keterangannya ini kalau udah kayak gini, ini berarti sudah ada di library. Oke, kita lanjut aja langsung ke soalnya ya. Di soal ini yang pertama yaitu gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Oke, kita langsung aja kita langsung praktekkan saja. Yang pertama ini kita akan ngetik library, terus di sininya read Excel. Nah, di sini aku akan mencari file aku yang udah tersimpan di file download, itu dengan menggunakan kode program ini. user Muhammad Irfan download tugas. Sini aku mau copy aja dari nama filenya biar tidak ada tifu. Oke. Untuk filenya ini ada di tugas 2 ya, jadi bentuknya itu Excel. Aku ngambil yang bentuk Excel. Ada 2 sebenarnya, jadi yang di soal itu yang CSV, yang satu lagi yang file XLS. Lalu di sini ini kan aku udah mengambil datanya. Ini aku udah mengambil datanya. Kita cek dulu. Salah. Ini aku mau mengambil datanya. Terus sebelum itu aku mau membuat kolom dulu.
Untuk yang bawah kodenya sama, cuma diganti kebahagiaan. Jadi aku cuma copy doang. Nah, kita cek dulu apakah datanya terambil. Library in there is no packet collect. Oke, udah selesai. Kita lanjut membuat histogram. Untuk membuat histogram, kita ketikkan bisnis di dolar kebahagiaan, koma, histogram, kita beri nama histogram main histogram variabel kecil. Histogram variabel kebahagiaan, sini untuk warnanya terserah kalian. Sini aku mau pakai warna kuning, yellow. Lalu bordernya itu garisnya terserah kalian. Sini aku mau pakai warna hitam. Sini ada tipe kebahagiaan, koma, kebahagiaan, histogram variabel kebahagiaan. Ada titik. Nah, oke, langsung kita run. Border, oh ini salah. Nah, untuk histogram variabelnya akan seperti ini. Histogram variabelnya. Lalu untuk, karena kita di soalnya harus diinterpretasikan histogramnya, jadi kita menggunakan
Jadi kita lihat dulu, karena kita mau melihat terikat berdistribusinya normal atau tidak, jadi kita menggunakan kode Kikinom. Kebahagiaan Kiki lain di sini masih kebahagiaan. Safirotes kebahagiaan. Jadi hasil dari histogram, apakah variabel ini terikat berdistribusi normal atau tidak? Jawabannya menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal karena bentuk histogram tampak tidak simetris dan cenderung miring. Jadi Kiki plotnya menunjukkan bahwa dari garis normal dan uji Shapiro dari uji Shapiro-nya yaitu menghasilkan value-nya 0,02 yang berarti variabel kebahagiaan tidak berdistribusi normal. Oke, kita lanjut di nomor 2. Nomor 2 ini yaitu, kita lihat lagi soalnya. Di soal nomor 2 ini kita harus menggunakan scatter plot. Apakah variabelnya terikat dan bebas memiliki hubungan linear? Oke, kita langsung saja untuk nomor 2. Untuk nomor 2 kita hanya mengganti histogramnya saja, mengganti plotnya saja menggunakan plot di pendapatan DF kepada
buat warna biru, blue. Nah, untuk scatter plot dan pendapatan versus kebahagiaannya seperti ini. Tapi di soalnya ini kita perlu membuat variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Oke, kita buat suatu model. Jadi aku mau buat garis ini warna merah. Oke, kita run. Nah, jadi kalau untuk di scatter plotnya ini akan muncul garis warna merah seperti ini. Ini adalah hasil scatter plot pendapatan versus kebahagiaan. Seperti yang terlihat di sini ya, bahwa scatter plot ini menunjukkan bahwa pendapatan versus dan kebahagiaan tidak memiliki hubungan linear yang jelas. Titik-titik tersebar acak di seluruh rentang pendapatan dan garis regresi terlihat hampir datar. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tidak berhubungan secara konsisten dengan peningkatan kebahagiaan. Sehingga hubungan linear antara kedua variabel sangat lemah atau tidak ada. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 itu, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke, langsung aja kita buat regresi. Untuk membuat regresi itu kita hanya perlu model kebahagiaan, pendapatan, data, model. Oke, langsung aja kita run. Nah, ini untuk nomor 3 itu regresi linearnya langsung keluar. Jadi dari hasil regresi linear sederhana terhadap regresi linear sederhana menunjukkan bahwa pendapatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebahagiaan. Nah, misalnya kita lihat di sini, Jadi karena koefisien pendapatan bernilai sangat kecil, hanya 0,0009, lalu value ini cuma 0,49, nilai R square yaitu sangat kecil 0,009,
pendapatan hanya menjelaskan sekitar 0,1% variasi kebahagiaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang berarti antara pendapatan dan kebahagiaan pada data ini. Oke, kita lanjut aja di soal nomor 4. Soal D ya. Gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedalisitas. Oke, kita lanjut aja ke nomor 4. Plot model di sini aku membuat plotnya yaitu residual versus fitted. Sini aku menggunakan warna biru gelap. Hijau saja. Oke, langsung kita run. Nah, kayaknya kalau warna hijau kurang bagus. Kita buat saja warna green. Nggak bisa, nggak ada. Sky. Nah, oke, langsung keluar. Di sini saya menggunakan float residual versus fitted. Nah, di sini kan kita bisa lihat plot residual versus fitted ini menunjukkan bahwa model memiliki homoskedasisitas, artinya yaitu varian residual konstan terpenuhi. Untuk titik-titik residual yang bisa kita lihat di
sebelah kanan saya ini, sebelah kiri berarti, sebelah kiri residual tidak membentuk pola tertentu dan tersebar secara acak, sehingga model regresi dianggap cocok dalam hal asumsi varian residual yang konstan. Oke, kita lanjut saja ke nomor nomor 5. Nomor 5 ini rada panjang. Oke, kita hapus. Tadi kita belum lihat soalnya. Untuk soal ini, visualisasi hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut, yaitu 1. Plot data point data grafik. 2. Tambahkan garis regresi linear. 3. Tambah persamaan untuk garis linear. Yang 4. Beri judul dan label. Oke, kita lanjut ini plot DM. Aku mau buat warna biru saja dulu. Size ukurannya itu berapa ya? 3 mungkin. Terus plus smooth. Jadi nggak ada kurung. Itu sama dengan LM. Aku buat warna merah kalau kurung. True LM red me touch sama dengan true color. Equation ice variable sama dengan titik EQ titik
E ya. Untuk nomor E ini, untuk soal nomor satunya yaitu plot data point pada grafik. Itu X-nya pendapatan dan Y-nya itu kebahagiaan. Ini bisa kita lihat di sini. Pendapatan di sini, yang di bawahnya itu pendapatan. Lalu yang nomor 2, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah di plot. Ini bisa kita lihat yang garis merah ini. Pada grafik terlihat garis regresi berwarna merah yang menggambarkan hasil model menggunakan abline. Lalu nomor 3, tambahkan persamaan untuk garis linear. Persamaan garis yang ditampilkan dengan benar. Dan R2 di sini bisa kita lihat. Di sini sudah dicantumkan. Lalu yang nomor 4, beri judul dan label yang sesuai untuk suku X dan Y. Itu judulnya ini, regresi linear pendapatan terhadap kebahagiaan, dan X-nya adalah pendapatan, yang Y itu untuk X-nya itu adalah pendapatan, Y-nya itu adalah kebahagiaan. Oke, untuk seluruh soal aku udah buat. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.